Ya, halo. Selamat malam. Malam, Bang. Halo. Oh, suara saya jelas ya? Jelas, jelas sekali. Oke, jelas. Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Semoga Tuhan tetap memberikan cinta kasihnya kepada kita semuanya. Atau dalam keyakinan saya memberikan rahman dan rahimnya. Senang sekali rasanya saya bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan teman-teman GMKI Cabang Serang ya. Ya, benar ya GMKI Cabang Serang ya. Iya, Bang, Ya benar. di agenda pelatihan jurnalistik itu ya. Ini sepertinya kali pertamanya saya bisa ada di forum teman-teman semuanya. Ini kesempatan yang luar biasa dan pengalaman yang cukup akan menjadi apa ya, catatan tersendiri bagi saya karena bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman semuanya itu. Barangkali nanti saya lebih suka menyebutnya berbagi pengetahuan dan pengalaman begitu ya, atau tukar tambah pengetahuan karena saya sendiri merasa masih banyak belajar lagi tentang dunia jurnalisme karena dunia jurnalisme itu tidak semudah atau tidak sesimpel yang dibayangkan orang, hanya sekedar atau hanya sekadar menulis berita 5W 1H selesai begitu, tidak ya. Jurnalisme itu adalah salah satu apa ya, bidang ilmu yang cukup panjang sebenarnya perjalanannya karena sejak zaman, kalau kalau kita membuka catatan historis tentang jurnalisme itu kan kita akan dibawa ke zaman yang terlalu lampau di sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi ketika Julius Caesar itu memampangkan dua papan putih yang kita kenal dengan Acta Diurna itu sebagai salah satu awal kemunculan jurnalisme itu atau kemunculan wartawan pada saat itu. Kemudian berkembang tahun 900-an di Cina, kemudian sampai di abad 14 ketika ditemukan mesin cetak berkembang di Eropa itu di Jerman oleh Guterres atau Gutenberg atau siapa, saya agak lupa namanya. Itu panjang lah ya, tapi saya kira saya tidak perlu menceritakan panjang sejarah jurnalisme. Nanti kita bisa di lain kesempatan, di forum kesempatan, karena kebetulan saya bersama teman-teman jurnalis muda di Kota Serang juga membentuk komunitas yang kita sebut sebagai jurnalis lecture itu. Nanti teman-teman kalau memang punya waktu, punya kesempatan, kita bisa tukar tambah pengetahuan di sana. Biasanya kita rutin diskusi tiap 2 pekan sekali di malam Kamis gitu. Biasanya minggu kedua dan minggu keempat gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bisa hadir karena kita terbuka untuk siapapun. Karena pada prinsipnya jurnalis lecture itu kita bentuk sebagai wadah, sebagai forum untuk kita sama-sama berbagi pengetahuan, tukar tambah pengetahuan, saling mengoreksi, saling support, bahkan apa ya, saling menjaga karena pekerjaan jurnalisme itu adalah pekerjaan yang tanda kutip juga cukup sensitif, cukup banyak resiko, baik itu resiko ancaman maupun resiko kecelakaan kerja. Banyak orang yang menyebut resiko kecelakaan kerja itu ya terkait dengan kebisingan, kecacatan dan sebagainya. Padahal jurnalis yang kerjanya itu 24 jam itu juga tingkat stresnya lumayan tinggi. Makanya kemarin ada riset dari beberapa perguruan tinggi yang menyebut bahwa tingkat stres jurnalis di musim wabah COVID-19 ini cukup tinggi, paling tinggi, sekitar 60% sekian itu. Oke teman-teman, malam hari ini saya diminta untuk menulis berita begitu ya, menulis berita. Nah, karena menulis berita itu ada prosesnya, barangkali saya ya sudahlah saya bikin materinya reportase dan penulisan berita itu karena menulis berita itu
ada prosesnya yang kita kenal dengan mengumpulkan beberapa data, beberapa fakta, beberapa peristiwa itu. Kalau di Kompas itu menyebutnya wartawan itu kerjanya adalah menulis peristiwa. Tapi kalau di Tempo mereka punya istilah menceritakan peristiwa itu. Maka dari situ kita bisa melihat satunya itu menulis peristiwa, satunya menceritakan peristiwa. Padahal kata kuncinya adalah penting dan menarik atau menarik dan penting gitu. Kalau Tempo itu punya slogan menarik gitu kan, karena dia enak dibaca dan perlu. Kalau Kompas itu inspiratif Indonesia, dia lebih pada sisi pentingnya. Kalau Tempo itu biasanya menariknya karena ada sesuatu hal yang unik gitu. Kalau di Jawa Pos itu menarik bisa jadi penting, penting belum tentu menarik gitu. Makanya Jawa Pos dia kan condongnya ke dalam teknik penulisannya, dia condong ke tempo, karena pembesar Jawa Pos itu juga rata-rata jebolan Tempo, salah satunya adalah Pak Dahlan Iskan. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita nulis berita, barangkali kita sebenarnya teman-teman juga sudah paham, tadi juga moderator sudah menyampaikan. Saya berapa menit ini? Takutnya kepanjangan nanti. Durasinya 1 jam, Bang. Oh, 1 jam. Oke. Iya, 15 menit lah ya. 15 menit saya coba apa ya, explore dulu, nanti kita diskusi lah lebih banyaknya. Oke, Oke. Bang. Jadi sebelum kita nanti ke yang diinginkan teman-teman, seperti apa menulis berita, barangkali kita itu perlu mengenal dulu apa itu berita itu. Karena kan objek yang mau kita tulis itu berita. Karena kan kalau dalam menulis itu banyak banget, ada artikel, ada esai naratif, ada esai recycle, ada esai motivasional, ada esai story, kemudian ada artikel ilmiah, artikel populer itu kan, artikel semi ilmiah, kemudian ada macam-macam tulisan. Tapi di sini kita fokus pada berita. Nah, berita itu sebenarnya definisinya banyak sekali ya, banyak batasan. Kalau kita buka itu beberapa ahli itu punya pendekatan yang berbeda-beda untuk memaknai definisi berita. Bahkan sampai hari ini itu belum ada satu yang pasti itu ya, apa sih definisi berita itu. Nah, saya coba rangkum dari banyak peristiwa itu. Karena tadi seperti yang dibilang sama moderator, pada hakikatnya, pada prinsipnya, tiap berita itu adalah sesuatu yang sangat lekat dengan keseharian kita itu. Problemnya, apakah itu berita yang dimaksud sebagai produk media massa atau produk jurnalistik atau tidak, kita tidak tahu. Karena hari ini saja kita melaksanakan pelatihan jurnalistik gitu ya. Ini juga berita itu. Tapi apakah berita ini punya nilai untuk diberitakan kepada halayak gitu? Bahkan ketika sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu pun berita, karena di sana ada story itu. Border itu salah satu tokoh jurnalistik itu, dia bilang bahwa wartawan tuh pada dasarnya adalah lahir dari para pendongeng gitu ya. Karena ketika saya menulis berita, pada dasarnya saya sedang mendongeng atau menceritakan satu latar alur cerita itu kan tentang satu kejadian gitu. Itu kata Border yang saya kutip dari karyanya Septian Santana gitu. Nah, maka kalau boleh sebut, nanti ini juga bisa teman-teman luaskan definisinya. Berita itu cerita atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang faktual, yang baru dan luar biasa sifatnya. Itu artinya semua kejadian, semua peristiwa itu adalah berita itu. Cuma berita ini sebagai produk jurnalistik atau bukan itu kan ketika dia terbit di media massa atau tidak. Kalau dia tidak di media massa, dia hanya jadi berita saja. Bahkan hanya sekadar informasi itu. Karena pada prinsipnya berita itu semua hal yang berkaitan dengan informasi yang diramu itu dalam meja redaksi,
kemudian dipublis dalam media massa, baik itu media cetak, media online, televisi, radio itu, baik itu dalam bentuk tulisan, video, grafik, data, suara itu berita itu. Jadi sangat luas banget. Gitu. Kadang-kadang ada yang suka mencontohkan, ketika saya jatuh kepleset itu berita bukan sih itu. Kemudian kalau Pak Jokowi yang kepleset berita bukan sih begitu. Gitu. Kalau saya dikejar anjing itu berita nggak sih? Nah, kalau Pak Jokowi itu dikejar anjing berita nggak sih itu? Ada satu peristiwa yang sama, tapi kadang-kadang satunya menjadi berita, satunya tidak bisa menjadi berita itu. Itu kenapa? Makanya di next kita akan lihat news value. Ini. Kalau saya tuh, kalau kita mau lihat berita itu daripada berkutat pada teori yang rumit begitu ya, saya lebih suka berita itu news value-nya apa, atau nilai itu disebut sebagai berita begitu ya. Nah, ini ada saya rangkum sebenarnya banyak banget. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 9, ada bilang banyak lah itu ya. Tapi ini kalau saya melihat berita itu, kalau saya mau menulis berita itu, pertama saya lihat kejadiannya. Pertama dia atau informasinya dia aktual atau tidak gitu ya. Tuh. Misalnya sekarang yang lagi aktual itu apa? Omnibus Law itu ya. Itu. Tapi entah tahun ke depan begitu ya. COVID gitu. COVID pada bulan Maret gitu ya. Bulan Maret, Februari, Maret, April, Mei itu jadi berita yang paling hangat barangkali di jagat Republik kita itu. Belakangan masih diberitakan tapi kan tidak sehangat pada bulan-bulan dulu itu karena itu sudah menjadi hal yang biasa. Orang sudah jadi common sense begitu, sudah jadi pengetahuan bersama sehingga COVID itu masih diberitakan tapi porsinya tidak so heboh di awal-awal. Apalagi sekarang ada yang lebih hangat lagi yaitu Omnibus Law itu. Artinya itu pertama. Itu kalau kita mau melihat berita dan ini yang sering dipakai untuk apa ya? Ketika kita mengikuti lomba dalam penulisan jurnalistik. Ini saya menang di Jawa Pos 2 kali dan berkali-kali masuk nominasi. Saya pakai ini doang itu, pakai 11 ini. Itu. Pertama aktual, yang kedua adalah impact itu ya. Impact-nya apa itu loh. Dari berita yang kita tulis itu apa impact-nya, dampaknya. Punya ini enggak apa? Punya akses enggak terhadap halayak gitu. Karena berita itu kan harus mencakup halayak gitu karena media massa itu adalah wahana gagasan publik begitu. Makanya pertama aktual, yang kedua impact-nya apa dari peristiwa itu. Kemudian selain itu adalah keluar biasaan itu. Gitu. Nah, kenapa misalnya COVID-19, kenapa misalnya Omnibus Law itu hampir menjadi headline di seluruh media karena dia selain aktual, selain punya impact yang besar banget gitu ya, dia juga punya keluar biasaan. Bayangkan misalnya virus yang kita tidak tahu seperti apa wujudnya, di mana posisinya berada itu ya, dia punya keluar biasaan itu sampai bikin kita semuanya panik. Saya aja yang kuliah di kesehatan dan peminatan epidemiologi sempat stres gitu ya, sempat sampai tidur itu ngiku COVID begitu ya. Hari ini saya stres dengan Omnibus Law karena stres saya apa? Karena saya melihat adik-adik saya dipukuli begitu ya, dipukuli itu ya, kemudian dengan mudahnya langsung ditersangkakan. Sementara adik-adik kita yang juga gegar otak dan sebagainya, yang mukulin nggak jadi tersangka. Ini keluar biasaan hukum kita itu. Kayaknya teman-teman KMKI kemarin itu turun juga ya itu. Kemudian selain itu proximity itu. Proximity itu kedekatan itu. Kedekatan berita yang kita tuliskan itu punya nggak kedekatan dengan kita, baik kedekatan geografis maupun kedekatan psikologis itu. Misalnya pelatihan jurnalistik ini secara kedekatan sama teman-teman KMKI itu punya kedekatan. Karena apa? Yang buat anak-anak KMKI begitu. Makanya
kalau ini di berita untuk kalangan teman-teman GMKI sendiri pasti akan punya kedekatan, akan punya daya daya tarik untuk teman-teman GMKI di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara itu untuk baca. Tapi untuk halayak gimana begitu? Makanya nanti pengenggelannya yang dirubah. Jangan GMKI melaksanakan pelatihan jurnalistik, tapi bisa jadi begini, di tengah wabah COVID-19 gitu kan, semangat anggota GMKI untuk belajar jurnalistik gitu tidak surut gitu kan. Karena itu mereka mengadakan itu. Itu cara kita melihat berita itu. Tapi kalau teman-teman tulisnya GMKI melaksanakan pelatihan jurnalistik secara daring gitu, itu biasa gitu. Tapi kalau teman-teman di tengah wabah COVID-19, teman-teman jurnalis, teman-teman GMKI melaksanakan pelatihan jurnalistik itu akan berbeda gitu. Nah, tapi kalau untuk internal ya langsung aja GMKI melaksanakan itu boleh karena ini proximity, tapi kedekatan. Jadi berita itu kenapa misalnya teman-teman di media itu ada media lokal, ada media nasional karena apa? Lokusnya jelas. Kenapa misalnya teman-teman lihat headline di Kompas sama headline di Radar Banten, di Kabar Banten itu berbeda? Karena apa? Kabar Banten dan Radar Banten itu punya segmen pembaca di wilayah Banten yang itu proximity-nya adalah yang dekat dengan mereka. Makanya pemilihan narasumber, pemilihan isu, pemilihan peristiwa itu yang mewakili masyarakat pembacanya. Sementara Kompas karena dia mewakili masyarakat Indonesia, dia cakupannya lebih luas. Itu cara kita melihat proximity. Makanya teman-teman ingat tidak kalau ketika ada kasus orang Banten yang katanya menepuk siapa itu adiknya Kim Jong Un atau siapa itu yang meninggal. Itu kenapa ramai? Padahal kejadiannya di luar negeri. Karena apa? Dia orang Banten, orang Serang. Maka orang Serang itu punya kedekatan sehingga itu layak untuk diberitakan. Itu kalau kita melihat proximity atau kedekatan. Kemudian magnitude itu pengaruh gitu ya. Kalau tadi dampak itu kalau tadi misalnya dampaknya begini. Dampak itu lebih ke gini. Misalnya Omnibus Law disahkan begitu. Kenapa terjadi penolakan itu? Karena dianggap dampaknya macam-macam. Dampaknya terhadap pesangon buruh, terhadap lingkungan, terhadap investasi dan macam-macam. Nah, kalau pengaruh itu lebih ketika ini diberitakan, ini punya pengaruh apa terhadap kebijakan gitu ya. Misalnya demo itu diberitakan terus itu punya pengaruh apa terhadap kekuasaan, terhadap pemangku kebijakan. Itu pengaruh. Kenapa misalnya media mengkritisi pembangunan dan sebagainya itu punya pengaruh nggak sih? Dia mempengaruhi nggak? Termasuk mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk lebih berdaya, untuk lebih tercerahkan, atau kalau istilah Saryati itu jadi arousal figure begitu ya, jadi manusia yang tercerahkan itu. Nah, selain itu ada yang sifatnya dia informasi saja, jadi berita yang sifatnya informatif. Tuh, dia kadang-kadang tidak memperhatikan sesuatu yang unik, yang penting, tapi dia informatif. Misalnya peristiwa apa yang kira-kira itu penting untuk ini. Misalnya di awal-awal kasus COVID-19 itu dia tidak hanya sekedar informasi, karena dia punya keluar biasaan, punya aktualiti yang besar, punya aktualiti. Tapi kalau sekarang ketika kita menulis berita, misalnya sekarang per hari ini angka kejadian COVID itu per harinya 4.000 sekian. Artinya itu hanya informasi saja, karena orang ya udah biasa saja. Tapi ada kebaruan informasi yang perlu juga diberitakan sama masyarakat. Apalagi di tengah pelaksanaan pilkada, kemudian ada aksi unjuk rasa, dan macam-macam. Jadi dia sekedar informasi saja. Kemudian ada kejutan. Ada kejutan enggak itu? Nah, Omnibus Law itu, dia selain punya aktualiti, punya impact, punya keluar biasaan, punya kedekatan dengan kita semua sebagai mahasiswa, sebagai kaum pergerakan, teman-teman buruh, dia juga punya kejutan. Kenapa? Karena kok diketok saat orang lagi fokus sama COVID, orang lagi riuh soal pilkada, tiba-tiba dengan seperti agak senyap gitu diketok itu kan bikin kita terkejut gitu. Nah, itu salah satu contoh berita yang mengejutkan gitu. Kemudian di dalamnya ada konflik gitu, ada kejadian yang yang akhirnya membuat ada perseteruan. Katakan di sini perseteruan antara negara dengan rakyat gitu, dengan kaum buruh, dengan petani, dengan orang-orang di perkampungan yang terancam ketika Omnibus Law itu. Kan perspektifnya begitu ya, meskipun
Karena kebetulan saya juga orang yang kontra barangkali dengan Omnibus Law, maka saya bilang ada konflik. Karena apa? Ada konflik kepentingan masyarakat dengan konflik negara yang dalam tanda kutip juga nanti akan mempermudah investor dan sebagainya. Sehingga disitulah ada konfliknya, sehingga hari ini terjadi penolakan di mana-mana, terjadi unjuk rasa di mana-mana yang juga berdampak terhadap konflik, ada pembakaran dan sebagainya itu. Ini konflik kita di situ. Meskipun konfliknya bisa lebih kecil, lebih ini. Kemudian ada human interest. Human interest itu dia punya sisi kemanusiaan itu dalam satu peristiwa kejadian gitu ya. Misalnya COVID. Apa yang bisa kita lihat dari COVID yang punya human interest? Karena apa? Banyak pedagang es cendol, pedagang PKL, pedagang asongan gitu kan. Gara-gara COVID dia tidak punya ini. Akhirnya apa? Terjadi orang kekurangan dan sebagainya. Nah, di sana kan ada sesuatu yang human interest, sesuatu yang mengusik kemanusiaan kita. Gitu. Jadi sama misalnya demo kemarin, kita lihat ada beberapa orang dipukuli, itu kan mengusik kemanusiaan kita. Itu berita itu harus dilihat dari itu. Ini dramatis banget kalau kita lebih dalam melihat human interest, karena kemanusiaan, karena ini menyangkut kita sebagai manusia itu. Sama ketika kita melihat kasus Ahmadiyah dicekesik gitu-gitu, itu kan mengganggu kemanusiaan kita itu ya. Di negara yang katanya demokrasi, di negara yang katanya melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan keyakinan, tapi ada kelompok orang beragama terusir itu, dianggap kafir lah, dianggap sesat dan sebagainya. Ini kan mengusik kemanusiaan. Nah, itu bisa jadi nilai berita yang kita potret dari sisi kemanusiaannya. Banyak. Ada misalnya penggusuran PKL itu. Apakah dia dianggap mengganggu? Padahal kan di sana juga ada kemanusiaan. Itu kadang-kadang yang harus kita potret. Kemudian public figure. Public figure itu dia ada tokoh-tokoh yang dia memang menjadi apa ya, newsmaker itu. Misalnya presiden, wali kota, tokoh, sebagainya itu. Kenapa misalnya tadi saya bilang ketika saya jatuh kepleset itu nggak jadi berita. Tapi kalau presiden yang jatuh kepleset itu jadi berita. Karena apa? Saya bukan public figure, sementara presiden adalah public figure itu. Atau misalnya Ariel Peter Pan itu ya. Kasusnya pribadi banget gitu ya dulu. Tapi kenapa dijadiin berita heboh? Karena dia public figure. Meskipun kadang-kadang media juga terlalu over eksploitatif terhadap wilayah privasi orang. Tapi biasanya kalau sudah jadi public figure, apapun yang menyangkut hidupnya itu ya jadi ini. Kayak misalnya berita yang lagi rame hari ini adalah tentang penggerbekan PLT ketua DPRD di salah satu kabupaten di Banten itu. Itu kenapa jadi heboh? Padahal kan dia mau macarin janda kek, mau dia pergi ke lokalisasi, itu nggak jadi soal itu. Tapi karena dia public figure maka jadi berita gitu. Karena di konstruksi kebudayaan kita itu ada norma-norma yang itu dianggap nggak pas itu. Ditambah dia adalah pejabat negara, makanya jadilah berita yang heboh gitu. Di tengah sekarang lagi heboh dengan daun janda bolong begitu. Nah, yang terakhir seks. Ini biasanya hal-hal yang menyangkut dengan tidak hanya perempuan sebenarnya itu ya, seks itu. Meskipun biasanya perempuan, hal-hal yang menyangkut dengan kekerasan perempuan, pencabulan, itu pasti akan jadi berita heboh. Seks, meskipun kalau seks bisa kita bedain sendiri, tapi dia masuk ke sini. Bisa jadi tanpa ada seks, itu jadi satu yang lebih komprehensif ketika kita melihat berita. Itu news value. Kalau teman-teman menulis satu peristiwa, mencakup ini semuanya, saya yakin teman-teman ketika ikut lomba dijamin menang gitu. Tapi kadang-kadang mencari berita yang kayak begini, kalau kayak Omnibus Law kayak kemarin, kalau kita beritanya cuma sekedar peristiwanya doang, ya akhirnya sama saja, itu nggak ada yang luar biasa. Akhirnya ya common sense itu. Tapi nanti kita lihat bagaimana kita cara memotret berita yang peristiwanya rame, tapi kemudian kita punya eksklusivitas dalam pemberitaannya. Oke, next. Tuh, itu berita ya teman-teman. Nah, kalau tadi itu nilainya ini unsurnya apa saja yang harus terpenuhi di unsur pemberitaan. Ini ngomong ideal itu ya. Meskipun ada yang bilang nggak ada objektivitas dalam pemberitaan karena berita adalah kebenaran yang dikonstruksi itu. Itu kalau para penganut rekonstruksianis itu
begitu, dia nggak percaya kalau ada objektivitas dalam pemberitaan begitu. Karena pemberitaan itu ya sekadar konstruksi fakta-fakta saja, maka ada subjektivitas di sana begitu. Apalagi nanti ada pengaruh kapasitas si jurnalisnya, kapasitas redakturnya, belum lagi rutinitas dalam redaksi, kemudian kepentingan ideologi, kepentingan bisnis media, kepentingan ideologi juga di sana. Nah, ini kadang-kadang juga yang berpengaruh terhadap pemberitaan. Tapi kalau kita ngomong unsur berita secara teoretik, maka objektif harus menjadi yang pertama begitu ya, karena dia berdasarkan fakta. Karena kita nggak boleh bikin informasi palsu, meskipun ada beberapa kasus bahkan sekelas Graduan, New York Times itu, kemudian Washington Post itu ya, dia ada beberapa wartawannya yang nakal, dia membuat berita yang halu begitu ya, berita imajinatif, dan itu sampai dibikin buku sendiri khusus begitu. Kemudian selain itu adalah akurasi itu. Jadi berita itu ya harus akurat. Jadi ketepatan kita melihat peristiwa, data-datanya dan sebagainya itu harus dibetulin, harus ini. Makanya tertib verifikasi itu menjadi ketentuan dalam nanti reportase. Makanya ada objektif, dia kemudian akurat gitu ya, akurasi pemberitaannya, kemudian ringkas. Jadi berita itu, kalau bikin berita itu jangan bertele-tele begitu ya, langsung aja ringkas padat begitu. Jadi ringkas padat gitu. Kemudian jelas itu. Jangan nulis omnibus law tiba-tiba di tengah-tengah ada bahas apa begitu ya. Dia fokus gitu. Kemudian koheren. Koheren itu beritanya antara satu kalimat satu dengan kalimat yang lain itu logikanya nyambung begitu ya, tidak loncat-loncat. Dia koheren gitu. Jadi punya keterikatan satu dengan yang lainnya dalam penyusunan fakta-faktanya. Jadi faktanya itu dia linear itu ya, terukur, runut begitu. Kemudian ada penekanan. Penekanannya itu apa yang sedang teman-teman tekankan dari berita itu. Nah, jadi fokus itu. Jadi tekannya apa? Kalau menulis omnibus law, ya omnibus law itu kan luas banget. Omnibus law di apanya gitu. Di penolakannya itu kan, penolakannya di mana begitu ya, kemudian atau butir-butir poin yang dipersoalkan sama teman-teman buruh begitu. Nah, itu namanya penekanan. Kemudian unity atau kepaduan dari isi beritanya. Oke, next itu berita. Nah, lantas bagaimana kita bisa mendapatkan berita seperti itu? Nah, di sini kuncinya teman-teman. Jadi berita yang bagus itu adalah berita yang melewati proses reportase yang tertib, reportase yang jelas, reportase yang terukur, reportase yang direncanakan dengan baik, dan reportase yang dilakukan dengan gali itu. Karena kalau saya itu, kalau jadi wartawan tuh pokoknya kalau lagi di lapangan, kalau lagi reportase itu pokoknya cari sebanyak-banyaknya data-data yang mendukung pemberitaan kita. Soal nanti data itu kita pakai semua atau enggak, itu urusan lain, daripada kita pas lagi di TKP, di lapangan, nyari bahannya itu setengah-setengah. Begitu sampai kantor ditanya, ini maksudnya apa? Harga sembako itu naik. Sembako itu apa aja? Itu semua sembako. Sementara sembako itu ada 9 bahan pokok, ada beras, ada gula, ada telur begitu ya. Nah, itu apa aja yang naik? Sembako, oke, yang naik beras, gula, dan sebagainya. Oke, naiknya berapa itu? Naiknya berapa? Dari harga berapa? Misalnya dari harga 1.000 menjadi 2.000 atau menjadi berapa? Itu harus detail banget, dan itu semuanya teman-teman catat. Teman-teman catat, rangkum begitu ya. Bukan wawancara ya, ini reportase. Jadi teman-teman menggali di lapangan gitu ya. Wah, harga sembako itu. Itu nanti soal dipakai atau tidak dipakai, pokoknya teman-teman kumpulkan. Kalau saya lebih baik kita banyak data gitu. Banyak bahan. Sehingga kita nulis itu enak. Karena kalau nulis bahannya kurang, itu nulisnya kadang-kadang belum beres, kita aduh apalagi ya itu. Makanya reportase itu ini pencarian bahan untuk berita itu. Makanya di sana ada tindakan proses mencari kemudian melapor berita nanti. Nah, dalam reportase itu ada dua itu ya. Pertama, reportase yang direncanakan dan reportase yang tidak direncanakan atau dia tidak terduga.
reportase yang tidak terduga itu apa? Reportase yang tidak terduga itu ya tiba-tiba ada kecelakaan itu ya amit-amit begitu ya. Tiba-tiba ada peristiwa apa ya, kebakaran begitu. Itu kan tidak terduga itu ya. Tiba-tiba ada kebakaran. Nah, kita reportase dalam kondisi tidak punya perencanaan apapun itu. Makanya kita pinter-pinter pandai-pandainya kita mencari bahan ketika memang terjadi kebakaran di sana. Jadi kita ini atau misalnya tiba-tiba ada kasus kayak dulu misalnya apa kasus bom Bali begitu ya kan tiba-tiba. Nah itu kan kita nggak punya perencanaan. Nah tapi ada reportase yang direncanakan. Reportase yang direncanakan tuh biasanya berkaitan dengan apa sih isu yang lagi rame gitu ya. Misalnya yang lagi rame isu tentang COVID gitu. Lalu teman-teman bikin perencanaan apa ya? Oh, yang mau kita angle. Oh, angle-nya apa ya? Oh, warga yang terdampak gitu ya. Pedagang yang terdampak. Teman-teman punya perencanaan. Terdampaknya karena apa? Penghasilannya dari berapa dari tahun berapa? Kemudian selain itu apa? Apakah pasokan bahan pangan itu kan direncanakan itu. Teman-teman sudah punya gambaran sehingga ketika di lapangan teman-teman sudah enak punya list pertanyaan. Nah, kalau demo kemarin itu teman-teman punya perencanaan nggak? Bisa jadi punya perencanaan, bisa jadi tidak punya perencanaan. Punya perencanaan ketika teman-teman sehari atau 2 hari sebelum demo dilangsungkan, teman-teman udah tahu, oh besok ada demo. Teman-teman kira-kira ketika demo itu apa saja yang perlu di teman-teman dicatat. Oh ternyata ketika demo itu meletus kerusuhan, bentrok antara petugas dengan demonstran. Nah itu kan tidak terduga. Wah teman-teman harus bisa mengamati seluruh alat indera teman-teman, mata, telinga, pendengaran, penciuman itu dipakai semuanya, termasuk daya ingat teman-teman itu. Maka saran saya ketika reportase jauhin itu yang namanya rekaman gitu ya. Ya rekaman hanya untuk backup. Karena reportase yang bagus itu adalah reportase yang diingat oleh daya ingat teman-teman gitu. Teman-teman harus yakin bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan yang super canggih yaitu otak kita itu. Tapi kalau wartawan sekarang kayaknya lebih suka bawa rekaman gitu ya. Apalagi kadang-kadang nggak pakai reportase tiba-tiba wawancara begitu ya gitu. Padahal setelah reportase kita mengalir sebagainya kita baru wawancara jika memungkinkan kita melakukan riset studi pustaka gitu. Kenapa riset studi pustaka? Misalnya untuk menulis omnibus law teman-teman nggak bisa nulis berdasarkan cuap-cuap di lapangan, tapi poin-poinnya apa saja yang kira-kira teman-teman juga harus kuasai. Bagaimana sih sebenarnya proses apa pembentukan perundang-undangan, urutan-urutannya itu juga teman-teman pelajari itu ya. Meskipun itu simple, makanya salah satu kapasitas yang harus dimiliki oleh wartawan adalah kemampuan ilmu pengetahuan dasar semua bidang itu. Baik itu kesehatan, hukum, politik, komunikasi, ekonomi itu teman-teman harus kuasai. Dasar-dasarnya saja. Itu makanya wartawan itu ya generalis. Meskipun teman-teman punya keahlian spesifik kepakaran teman-teman di bidang apa begitu. Kalau saya dulu kesehatan, cuma ambil magisternya komunikasi itu. Di lapangan saya dapat pengetahuan tentang ekonomi, politik, hukum dan macam-macamnya itu. Makanya Mas Asrul Ananda itu bilang wartawan itu kalau sudah 5 tahun itu ya levelnya level doktor, mestinya begitu. 3 tahun dia levelnya magister, 5 tahun itu doktor, di atas 5 tahun ya profesor gitu ya. Nah, karena apa? Salah satu yang harus dimiliki wartawan adalah kapasitas pengetahuan dasar pengetahuan, kapasitas berbicara, kapasitas menulis, public speaking, kemampuan bahasa. Wah itu teman-teman nanti bisa baca di bukunya Septian Santana. Itu ada jurnalisme kontemporer. Di sana ada beberapa apa ya syarat-syarat wartawan yang jadi wartawan beneran, yang jadi jurnalis beneran begitu ya. Oke, next. Nah, itu reportase. Nah, ini yang juga tidak kalah penting, prinsip dalam reportase. Saya 3 saja sebenarnya dalam prinsip. Pertama adalah survei fakta, itu apa? Penelusuran fakta yang sifatnya permukaan begitu ya. Dia bersifat umum, ya biasa-biasa saja, dangkal begitu ya. Dia ya bisa kita dapatkan di mana saja, termasuk di konferensi pers, dirilis itu. Nah, itu jangan langsung dijadiin berita itu. Itu harusnya menjadi
data permukaan, data awal yang menjadi bahan kita awal untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, yaitu apa? Melakukan reversal enterprise, yaitu memverifikasi, menyelidiki, kemudian meliputi kejadian-kejadian mendadak, kemudian mengamati latar belakang. Ini yang disebut kerja-kerja detektif, kerja-kerja jurnalisme yang yang sesungguhnya itu di sini. Kalau tadi misalnya teman-teman datang ke konferensi pers, kemarin Polda konferensi pers, penetapan tersangka, teman-teman tuh nggak harusnya lagi kenapa kok itu ditersangkakan, gitu ya. Oh, dikaitkan dengan anarko. Dari mana asumsi polisi itu menyatakan bahwa itu keterlibatan apa demonstran disusupi anarko? Bagaimana kok anarko bisa yang dijadikan bukti adalah bukunya Tan Malaka begitu? Padahal anarko itu adalah pemikiran yang digawangi oleh filsuf seperti Bakunin yang secara berpikirnya itu berbeda dengan Marx gitu misalnya itu kan. Itu kan karena Bakunin itu kan menolak pemerintahan sama rata yang kemudian dikuasai oleh negara seperti yang dikonsepsikan oleh komunisme misalnya, kok tiba-tiba dilekatkan sama bukunya Tan Malaka ini anarko. Ini kan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mestinya nalar kita sebagai jurnalistik itu mempertanyakan. Kok bisa Pak? Bapak menyebut ada keterkaitan demonstran dengan anarko, kemudian menjadikan bukunya Tan Malaka sebagai alat buktinya. Dari mana asumsi itu? Sementara secara pemikiran, kalau kita mau sedikit capek itu ya menelusuri kajian-kajian pustaka itu ada pertentangan gitu ya. Ini aneh. Tan Malaka pada satu sisi disebut sebagai seorang komunis, meskipun dia dikucilkan dari komunis, tapi kemudian dilekatkan sama kelompok sindikalis anarko yang secara pemikirannya itu berbeda begitu. Nah, ini teman-teman harus sampai ke sana itu. Jadi jangan teman-teman datang ke konferensi pers, oh ya penetapan 14 tersangka. Oke lah, kalau kita dikejar deadline, dikejar waktu, kita tulis. Polisi mentersangkakan 14 demonstran, bla 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 itu. Karena kita dikejar waktu, apalagi sekarang itu media online itu yang prinsip paling itu adalah kecepatan begitu ya. Ya nggak apa-apa ditulis. Tapi kemudian teman-teman melakukan tadi reversal enterprise, kemudian melakukan uji data dari yang disampaikan oleh pejabat negara. Misalnya begini, datang ke konferensi di berita politik ini yang paling pelik teman-teman semuanya. Kemarin Menko Polhukam bilang hampir 90% kepala daerah itu didanain oleh cukong gitu ya. Nah, itu kan data. Sayangnya kita nggak pernah verifikasi. Kalau kita liputan reportase pilkada itu ya kita tulis saja. Calon ini maju, ya saya mau mensejahterakan. Saya mau ini. Sudahlah. Itu jawaban dangkal, jawaban yang harus teman-teman pertanyakan. Teman-teman mestinya ketika konferensi pers datang ke si calon ngomong, saya atau misalnya petahana bilang begini, saya sudah meningkatkan pengangguran begini-begini, sudah tersedia fasilitas segala macamnya sudah perbaiki. Teman-teman pasca dari situ harusnya langsung cek lapangan, bener nggak omongan si itu gitu loh. Atau teman-teman datang ke petahana, saya akan melakukan ini. Teman-teman cek, bener nggak omongan si petahana ini, realitasnya di lapangan. Ya itu kayak begitu. Ini simple, apalagi tadi kalau yang berkaitan dengan bukti pemikiran itu memang agak sedikit teman-teman agak ribet karena harus membuka beberapa dokumen. Itu wartawan itu sebenarnya adalah pembaca yang makanya saya bilang wartawan itu kalau 5 tahun itu ya doktor, di atas 5 tahun ya profesor, 3 tahun magister. Kalau teman-teman belum mencapai itu berarti teman-teman gagal jadi wartawan. Makanya saya 5 tahun di Radar Banten ya selesailah, sudah saya jadi esai saja begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah interpretation dan analisis. Memang teman-teman tadi waktu melakukan verifikasi kerja detektif juga sudah melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta di lapangan. Tapi disinilah teman-teman menyusun kembali, gitu ya, menyusun kembali, kemudian melakukan analisis kembali itu terhadap fakta-fakta dan penggalian data yang sudah teman-teman kumpulkan, itu ya. Nah ini nanti arahnya menjadi naratif news, in-depth news, investigasi news, begitu ya. Ini prinsip 3 ini. Kalau di investigasi news nanti ada tekniknya, teknik investigasi sendiri. Oke, itu next ini prinsip reportase. Nah, kemudian tadi ini unsur dalam penulisan berita sebenarnya apa yang paling dasar dalam berita itu ya. Ya
teman-teman pasti sudah tahu lah 5W1H itu ya. What, where, when, why itu ya, how itu ya. Dan satu lagi sebenarnya S, safety gitu. Jangan sampai teman-teman nulis kemudian teman-teman celaka begitu ya, karena tidak ada berita seharga nyawa teman-teman begitu. Jadi saya selalu menambahi kata S, safety, selain apa yang terjadi, di mana terjadi, kenapa terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadi, dan bagaimana terjadi. Ini teman-teman sebenarnya berita itu gini doang gitu. Nggak cuma berita sebenarnya, kalau teman-teman bikin makalah di kampus juga seperti ini itu kan. Nah, ini 5W1H. Oke, next. Nah, ini untuk kalau yang sudah tahu, alhamdulillah gitu ya, syukur begitu. Kalau yang belum tahu ya ini simple saja. Jadi tadi kita sudah ngomong berita. Nah, ada jenis berita. Yang pertama itu straight news. Dia berita langsung, berita apa adanya. Biasanya singkat, padat, jelas, lugas begitu ya. Ditulis langsung aja, detail misalnya. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi gitu kan, menolak Omnibus Law di Jalan Sudirman, Kota Serang, Senin 6 Oktober begitu ya, gitu ya. Aksi itu kan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Omnibus Law yang dilakukan oleh DPR RI itu. Ya gitu-gitulah itu. Itu langsung aja itu. Masa apa ya? Masa terdiri dari elemen organisasi mahasiswa di Banten atau apa nanti itu ya. Kemudian baru isi apa itu ucapan pernyataan si narasumber itu kalau straight news itu. Nah, kalau mendalam, kalau in-depth news itu beda lagi, dia lebih dalam itu ya. Dia tidak hanya menceritakan apa dan tidak, tapi bagaimana, kenapa begitu ya. Pertanyaannya itu begitu. Bagaimana, kenapa mahasiswa dan buruh itu melakukan aksi, itu bagaimana aksinya itu ya. Ini lebih dalam, jadi beritanya lebih ini ya. Kalau di Indonesia ya Tirto begitu, Tempo begitu, cetak harusnya in-depth news di tengah media baru atau media digital itu harusnya cetak itu sudah nggak lagi nulis straight news, karena pasti akan ketinggalan sama online. Bahkan nggak cuma kalah sama media online, tapi kalah sama Facebook gitu ya, sama Instagram gitu, karena kan itu sudah diberitakan sama Facebook. Teman-teman demo kemarin sebelum diberitakan sama wartawan sudah diberitakan dulu sama media sosial itu. Nah, sama media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan akurasinya. Beda kalau yang mengeluarkan adalah lembaga pers, karena dia yang disebut media massa adalah media yang terlembaga, yang punya struktur redaksian. Nah, investigasi news jadi biasanya dia pengembangan berita. Nah, investigasi news itu begini teman-teman. Kalau teman-teman nulis berita itu, teman-teman itu bisa tunjuk tangan siapa aktor yang teman-teman tulis gitu. Misalnya teman-teman nulis tentang korupsi, maka itu loh yang korupsi gitu. Itu investigasi news, dan biasanya ini jadi kajian khusus, gitu, kajian tersendiri. Gitu. Kemudian sebenarnya dan interpretatif news. Jadi berita yang dikembangkan dengan pendapat, penilaian wartawan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan gitu kan. Kemudian diperkuat dengan pendapat para ahli. Jadi interpretasi dari ini, misalnya tadi Omnibus Law kan peristiwanya sudah kemarin disahkan, kemudian demonstrasinya, kemudian ada interpretasi dari fakta-fakta yang terjadi. Kenapa orang menolak Omnibus Law itu kan karena dianggap bla 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 begitu ya, dianggap tidak menguntungkan buruh, menguntungkan orang-orang kecil, hanya menguntungkan korporasi dan sebagainya. Itu interpretasinya. Kemudian opinion news, dia sifatnya berita yang pendapat seseorang, bukan opini si wartawan ya, tapi pendapat seseorang yang pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik begitu ya. Misalnya ya pendapatnya ahli, pendapatnya ini gitu kan. Atau misalnya kita mau nulis tentang sembako, ya pendapatnya orang-orang yang berkecimpung langsung di sembako. Jangan misalnya teman-teman mau nulis tentang harga sembako, kok yang ditanya ahli teknik. Nah, itu kan nggak nyambung. Walaupun dia dokter teknik, ya opininya nggak bisa dipertanggungjawabkan dong, dia teknik gitu. Tapi kalau teman-teman tanyanya justru sama pedagang sembako, pedagang cabai di pasar, itu lebih masuk gitu. Itu ya, atau masyarakat yang secara langsung menerima. Jadi misalnya harga cabai itu naik dan itu membuat emak-emak atau ibu-ibu itu ya
ibu-ibu kita itu jadi kesusahan, jadi mengeluh. Nah, teman-teman harus minta pendapatnya ibu-ibu, bener nggak sih itu? Nah, itu boleh itu opinion news. Tapi biasanya dia lebih ke isu-isu pemerintah, isu-isu yang memang punya cakupan menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu. Karena berita itu. Oke. Kemudian ini next. Nah, teknik penulisan berita. Nah, teknik penulisan berita itu langsung saja. Secara teori itu cuma begini doang. Apa ya? Dia bentuknya segitiga terbalik. Kecuali dia investigasi news, naratif news, dia spiral gitu ya. Dia ada aktor, ada konflik, ada simpulan atau feature. Dia juga sama itu. Nah, kalau ini berita trade news, hard news, in-depth news masih lah masuk di sini. Dia susunannya piramida terbalik gitu. Dia mulai dari headline news apa. Jadi judulnya apa? Judulnya itu harus mewakili keseluruhan isi dari berita yang teman-teman tuliskan. Kemudian teras berita itu lead-nya. Jadi apa lead-nya ini yang apa ya, yang sangat penting gitu ya dari berita yang teman-teman tuliskan. Misal angle itu, kalau wartawan tuh bilang ini angle beritanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nulis berita, yang paling harus teman-teman paling penting itu di atas. Yang menurut teman-teman itu menjadi ininya teman-teman, menjadi sudut pandang teman-teman atau angle teman-teman, cara pandang teman-teman itu apa yang teman-teman angkat. Oke, katakan teman-teman nulis tadi ya, nulis Omnibus Law. Teman-teman tuh ngangkat angle-nya apa? Gitu. Mahasiswa dipukuli, polisi kena pukul, atau dampak dari Omnibus Law-nya, itu yang dipilih dengan pertimbangan yang itu sangat penting. Dan itu ketika kadang-kadang di masyarakat modern yang sangat sibuk begitu ya, apalagi di online, itu lead itu kadang-kadang bisa membuat teman-teman paham, oh dia maksudnya ini. Nah, kemudian ada perangkai. Perangkai itu dia penting, dia menjelaskan lebih dalam maksud si teras berita itu. Nanti teras berita itu pemilihannya bisa siapa, bisa kapan, di mana, tergantung angle teman-teman. Gitu. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini di sini di teras berita. Jadi ini yang gaya penulisan berita secara umum ya. Jadi di atas itu judul mewakili keseluruhan berita, meskipun kadang-kadang ada judul-judul yang nggak nyambung gitu. Nah, ini teras berita tadi ya, sangat penting. Jadi apa yang jadi sudut pandang teman-teman menulis berita? Karena misalnya tadi demo itu semua orang menulis demo, tapi apa yang paling penting menurut teman-teman? Sangat penting dari demo itu gitu. Yang itu menjadi angle-nya teman-teman kalau bahasa wartawan itu. Yang ini jadi wah, orang itu kalau baca ini tertarik gitu ya, mau baca keseluruhannya itu. Walaupun semua informasinya akan sama dengan banyak berita yang lain, tapi ini punya ini, atau isunya lebih maju begitu. Ini di teras. Nanti bisa dari siapa, dari di mananya, dari kapannya, dari apanya, dari bagaimananya, itu tergantung kita mana yang menurut paling kuat. Nah, patokannya apa? Patokannya tadi news value tadi yang di awal saya jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah perangkai. Ini penting. Dia biasanya lebih menjelaskan dari teras berita tadi itu. Kemudian setelah perangkai ada body berita. Dia cukup penting itu untuk lebih menjelaskan lagi gitu. Jadi lebih merangkai peristiwanya itu lebih lebih utuh, lebih ini. Kemudian di bawah di kaki itu ya informasi-informasi yang sekiranya itu nggak penting tapi juga memberi pengetahuan yang sifatnya informatif gitu. Jadi ini juga perlu ditulis. Misalnya begini, waktu di demo itu di sana itu ada siapa saja gitu. Oh, ternyata ada Kapolda, ada Kabinda, ada Danrem. Nah, itu apakah itu sekedar informasi saja atau itu penting gitu loh. Nah, kalau tiga pucuk pimpinan lembaga penegak hukum ini datang di acara demo ini sesuatu yang biasa atau yang luar biasa. Kalau teman-teman anggap sesuatu yang luar biasa, itu berarti bisa jadi angle itu ya. Demo mahasiswa dikawal langsung 3
pimpinan penegak hukum. Nah, itu bisa jadi informasi yang dahsyat itu. Tapi kalau enggak bang, kalau demo mah mereka pasti hadir. Nah, itu kan jadi biasa. Akhirnya ya cuma jadi pelengkap informasi. Bentar, laptop saya ternyata lowbat. Oke, nah ini susunannya ya, susunan beritanya. Oke, kita next coba langsung ke prakteknya. Nah, nih, oke, langsung saja, nanti dibaca saja sifatnya berita ini. Nah, oke, kita contoh. Nah, ini contoh pembuatan lead atau teras berita yang kita mencakup semuanya itu ya. 5W1H itu dimasukkan semuanya, ditumpahkan menjadi satu kalimat tanpa ada penjelasan. Itu. Jadi dua orang pria, Sadin dan Baros itu kan. Sadin dari Baros dan Simin dari Serang meninggal pagi ini jam ini. Jadi siapa itu, kenapa itu, kapan, di mana itu kan. Kenapa dan mengapa itu ditumpahkan menjadi satu kalimat dalam lead atau teras tadi itu. Ini contoh yang begini. Apa kalau di Omnibus Law itu tadi misalnya 14 mahasiswa ditangkap polisi saat unjuk rasa Senin 19 di Jalan Jenderal Sudirman gitu ya, Kota Serang itu kan. Itu karena dianggap gitu ya memprovokasi masa unjuk rasa itu gitu. Dan tidak bisa dicegah aparat keamanan. Tapi biasanya nggak enak kalau kita menumpahkan langsung begini. Jadi tiga teman-teman sebenarnya nanti tinggal pilihan yang lebih enak lagi. Next. Nah, ini kalau kita menulis teras berita, kenapa saya terasnya saja? Karena kalau dalam berita itu begini teman-teman, kalau teman-teman sudah nulis lead, nulis kalimat pertama dalam pemberitaan, maka kalimat-kalimat berikutnya itu akan mengalir dengan sendirinya. Gitu. Karena apa? Kalimat pertama ini kayak begini teman-teman. Kayak teman-teman itu pertama kali menyumbu pacar teman-teman, kira-kira begitu. Atau kalau yang sudah punya beristri itu, ini ciuman pertama itu untuk pasangan teman-teman itu. Ini lead itu gitu. Jadi kalau teman-teman sudah nyium, gitu kan, gitu kan. Nah, berikutnya itu lancar teman-teman, nggak usah diajarin lagi gitu loh. Tapi kalau yang pertama itu harus diajarin itu, termasuk cara nyium aja nyadarin. Nah, sama bikin lead, bikin bila itu di kalimat pertama itu kayak itu loh, kayak pertama pengalaman pertama saya nyium istri saya begitu. Selanjutnya ya lancar saja begitu. Tapi di awal ini yang menjadi kunci. Sama ketika teman-teman mau masuk GMKI gitu. Itu kan kalau sudah masuk ikut training udah selanjutnya mah enak gitu kan. Mau jadi ketuanya, mau jadi sekretarisnya, mau jadi yang penting kan aktif saja kan begitu. Aktif, mau ikut diskusi, mau baca buku-buku yang direkomendasikan sama organisasi, selesai itu. Itu. Kalau enggak ya wassalam gitu. Tapi kan nggak mungkin jadi ketua, nggak jadi sekretaris, nggak jadi anggota, apalagi jadi tokoh kalau teman-teman tidak ikut trainingnya kan begitu. Nah ini sama kayak bikin teras berita. Kalimat pertama menentukan kegagalan dan suksesnya teman-teman menulis berita atau berita teman-teman itu dibaca atau tidak sama orang itu. Nah teras berita apa itu? Apa itu kan berarti apanya nih, peristiwa apanya. Kalau misalnya saya ganti, kalau ini kan penataran wartawan agama seluruh Indonesia dibuka dengan resmi Menteri Agama Petruk Gareng Bagong itu kan di Pondok Pesantren Pabelan kemarin itu. Nah, kita ganti misalnya apa? Pelatihan jurnalistik gitu kan. Jurnalistik sekota Serang itu kan dibuka dengan resmi oleh Ketua GMKI Serang secara online karena tempatnya itu di online itu kan, di online begitu. Atau ganti ini kan. Apa? Sejumlah wartawan di Banten itu kan menggelar aksi unjuk rasa itu kan di
Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang kemarin, itu kan unjuk rasa. Nah itu kan dari apanya. Jadi apanya itu kan berarti si pelakunya itu ya. Bukan peristiwanya. Unjuk rasa. Berarti kalau ini berarti unjuk rasa ya. Unjuk rasa dilakukan wartawan begitu ya. Dilakukan wartawan. Sorry. Oh, karena wartawan itu siapanya. Kalau ini kan penataran itu, penataran wartawan apanya. Kemudian siapanya adalah Menteri Agamanya gitu. Nah kalau di demo kemarin berarti unjuk rasa digelar mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Banten kemarin gitu ya. Wartawan berapa lah jumlahnya, nanti kan enak tuh dirunutkan tuh kan, demonstrasi digelar sejak pukul berapa sampai pukul berapa. Dalam aksi tersebut wartawan menyuruhkan sejumlah tuntutan gitu. Di antaranya bla 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 begitu ya. Itu kan. Unjuk rasa yang semula dilaksanakan damai itu kan berakhir chaos atau karena apa? Chaosnya karena apa itu kan? Chaos terjadi karena wartawan diprovokasi polisi, misalnya itu ya. Sorry ya, saya perspektifnya harus dari demonstrannya ini, bukan dari polisinya, karena saya. Oke, ini kalau dari apa itu? Lantas kalau dari contoh yang lain gimana? Nah, ini dari siapa? Tadi, berarti siapa di sini? Tadi kan apanya unjuk rasanya, gitu. Siapanya berarti siapa? Yang unjuk rasa siapa? Wartawan. Wartawan lagi. Mahasiswa. Maka mahasiswa itu jadi kalimat pertama. Mahasiswa melaksanakan unjuk rasa di jalan ini hari apa begitunya. Nanti baru selanjutnya itu penjelasannya. Ini yang disebut teras atau elit berita. Kalimat pertama yang menentukan ini. Nah, oke, balik coba di atas. Nah, kenapa kita memilih acaranya sebagai kalimat pertama yang kita tulis? Karena di antara semua unsur 5W1H-nya itu, penataran acaranya yang paling penting gitu ya. Misalnya unjuk rasa mahasiswa itu biasa gitu kan, artinya biasa, maka kita tulis acaranya, unjuk rasanya. Kenapa unjuk rasanya penting? Karena begini, Bang, karena kita sudah lama nggak unjuk rasa nih wartawan, gitu. Maka unjuk rasa itu menjadi yang luar biasa di antara semua unsur begitu. Oh, tapi misalnya yang demo itu siapa? Tokoh yang paling fenomenal di sini siapa misalnya? Yang demo wali kota itu. Nah, wali kotanya yang jadi lebih penting gitu, karena nggak jarang sekali wali kota itu demo begitu ya. Atau misalnya kalau ada kunjungan presiden, selalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan. Itu kenapa Jokowi? Itu karena Jokowi lebih penting dari kunjungannya, lebih penting dari harinya, lebih penting dari waktunya, lebih dari tetek mengek yang ada di dalam itunya. Makanya orangnya apanya itu. Ini kalau ini apanya, karena apanya dianggap yang paling penting selain itu ya. Oke, next. Nah, sama dengan ini, kenapa kita menulis siapanya, Menteri Agamanya, kenapa yang dijadiin kalimat pertama, kalimat di kata pertama, karena dia yang paling penting di antara semua yang ada ya, komponen yang ada di dalam berita itu sendiri. Makanya saya tulis menterinya itu. Sama tadi, ini wartawannya mewakili yang paling penting. Atau tadi misalnya Danrem, Kapolda, dan Kabinda menghadiri itu atau mengawal langsung unjuk rasa mahasiswa. Ini kan luar biasa. Tiga orang ini yang lebih penting dari semua unsur yang ada di peristiwa itu. Makanya saya jadiin kalimat pembuka. Karena, tiga orang baca itu kan nggak pernah kan demo dikawal langsung Kapolda misalnya. Begitu. Nah ini teman-teman yang penting tadi, kalau teman-teman tadi yang tadi sudah teman-teman bukan hafal tapi teman-teman pahami, teman-teman hayati, nanti kalau pas nulis itu enak membuat kalimat sama misalnya apa sih yang menurut saya paling penting ketika saya memotret satu hal, ya itu yang saya jadiin kalimat pembukanya itu. Oke, next. Nah, kemudian di mana itu kan teras dari tempatnya itu. Kenapa kita memilih tempat? Karena tempat itu yang punya sejarah gitu misalnya. Misalnya begini. Di Banten itu yang paling bersejarah itu apa? Oh, di Banten Lama misalnya.
gitu kan? Di Banten Lama mahasiswa menggelar unjuk rasa omnibus law, menolak omnibus law. Wow, kan jarang-jarang itu kan. Kenapa Banten Lama? Karena Banten Lama ini jejak sejarah Banten, makanya dia yang paling kuat di antara yang lain. Nah, ini teman-teman begitu. Atau misalnya yang tidak umum adalah di Senayan mahasiswa itu ya goyang TikTok gitu kan. Nah, di Senayan itu, di gedung Senayan mahasiswa goyang TikTok. Karena mahasiswa TikTok, goyang TikToknya waktunya itu nggak lebih penting dari simbol Senayan sebagai rumahnya wakil rakyat gitu ya. Wakil rakyat yang tidak, yang sepahit kopi saya, yang gulanya nggak ada. Itu kenapa kita memilih di mananya. Atau misalnya kayak dulu waktu kasus Bali misalnya, di Bali terjadi peledakan bom oleh sejumlah orang yang diduga berafiliasi dengan kelompok radikal misalnya, atau dua menara itu ya, menara apa itu di Amerika itu ya yang meletus, itu bisa tempatnya dulu yang kita jadiin kalimat pembuka. Yang penting itu paling kuat menurut teman-teman. Selanjutnya nanti contohnya teman-teman enaknya sih praktek. Kalau kita langsung ketemu, saya suruh praktek langsung itu. Dalam waktu itu juga teman-teman saya minimal bikin satu kalimat gitu ya. Karena buat saya kalimat pertama inilah teman-teman akan menemukan iramanya. Nah ini kapan? Nah kenapa kapan itu bisa jadi hal yang penting? Karena waktu itu punya historis, punya emosional. Misalnya hari raya, gitu kan. Misalnya kalau teman-teman ke MKI, apa yang waktu yang paling punya historis dengan teman-teman? Misalnya hari lahir GMKI, gitu kan. Apa peringatan apa hari raya misalnya ya, hari raya keagamaan itu ya. Eh, Natal, Idul Fitri, puasa itu ya, terus Sumpah Pemuda, misalnya kan begitu ya. Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum mahasiswa membangkitkan semangat patriotisme misalnya. Atau gitu ya. Bulan Ramadan ini misalnya, bulan Ramadan ini PMKI mengadakan bakti sosial. Ya, bisa jadi itu. Karena hari itu yang menjadi sesuatu yang punya historis, punya kuat, punya proximity, punya keluar biasaan, punya apa ya, ketika orang itu punya kebangkitan. Biasanya hari besar keagamaan itu kan dia punya proximity, punya pengaruh, punya macam-macam lah itu ya. Kalau misalnya saya Muslim ya saya akan ngomong puasa itu punya sesuatu hal yang luar biasa. Atau teman-teman misalnya apa peringatan Natal itu menjadi sesuatu yang luar biasa, itu bisa jadi pilihan untuk kita membuka tulisan kita. Selanjutnya, nah ini mengapa dan bagaimana? Ini agak jarang digunakan, tapi ini kalau mengapa itu ya misalnya guna meningkatkan wartawan. Misalnya kan kalau ini kan karena seremonial begitu ya. Tapi kalau bukan seremonial misalnya apa? Itu ya. Misalnya Omnibus Law itu mengapa ditolak gitu ya. Misalnya begitu. Efek dari pengesahan Omnibus Law itu berdampak pada apa ya? Ketertindasan kaum buruh gitu. Makanya kita tulis mengapanya atau bagaimananya itu. Bagaimana ketika Omnibus Law itu ditetapkan, disahkan itu bagaimana itu. Nah itu teman-teman jadiin kalimat pertamanya. Jadi teman-teman nggak nulis peristiwa pengesahannya karena sudah ditulis sebelum-sebelumnya itu ya. Tapi teman-teman itu, misalnya apa ya, bagaimana ketika negara itu tidak hadir di masyarakat itu apa dampaknya? Bagaimana itu ya? Bagaimana ketika ada orang miskin itu tidak mendapat perhatian negara itu kan? Nah itu teman-teman jadiin kalimat pembukanya. Misalnya begitu ya. Nah kemudian selain itu ada lead-lead yang itu di luar rumus 5W 1H. Nah ini namanya teras menjerit atau ya explanation. Jadi kutipan yang kita anggap penting. Aduh, gitu kan? Demikian jerit gadis yang memenuhi jalan Tamrin itu pesta. Nah kalau kita kaitkan sama peristiwa kemarin, boom gitu kan misalnya.
boom, gitu kan. Suara gas air mata itu kan terdengar dari jarak yang cukup jauh gitu ya, ketika polisi menembakkan gas air mata kepada pengunjuk rasa. Itu kan bisa, karena kalau teman-teman benar-benar di lapangan dan teman-teman itu mendengar itu, atau misalnya ada peristiwa tiba-tiba ada gas LPG meledak, boom gitu ya, kemudian membakar rumah itu ya, teman-teman kata itu yang teman-teman kutip, boom, itu kan, begitu bunyi terdengar seketika itu kan dari rumah siapa itu misalnya itu kan, atau boom itu kan suara tembakan itu terdengar suara, atau demikian suara uh, letupan senjata yang ditembakkan polisi kepada demo, macam-macam itu. Pokoknya ini kutipan, bisa jadi kutipan begini, bangsat kau begitu ya, bangsat kau itu kan, ujar ujar siapa ya, ujar Sidul itu ya, ujar Sidul memaki aparat begitu ya, penuh emosi ya, teman-teman bisa tulis tuh itu ya, ketika dia melihat misalnya begitu, bangsat kau itu kan, langsung tuh kasih petik, kemudian tulis teriak Sumarni melihat suaminya dipukul oleh sejumlah aparat kepolisian misalnya kan gitu, karena ada itu kuat banget itu kata-kata itu kan, teman-teman bisa bisa kutip itu, atau apa itu ya, atau misalnya begini, Nasution gitu ya, demikian panggilan itu ya, kelompok Cakrabirawa, apalah terserah teman-teman yang kira-kira itu menurut teman-teman ini di luar rumus 5W1H. Saya sering banget bikin kutipan. Terakhir kemarin saya nulis polisi ingatkan kita pada Tan Malaka, saya tulisannya begitu. Saya bikin, tapi isai saja begini, Bang, awas buku lo banyak nanti ditangkap itu. Saya petik, begitu pesan dari kawan saya via WhatsApp kemarin malam itu ya. Saya agak terkejut dengan pesan itu. Lantas teman saya melanjutkan pesannya. Buku Tan Malaka dijadikan alat bukti penetapan tersangka itu. Itu kan. Titik, kutip, saya bilang itu kan. Wah, itu kan. Saya cukup tercengang itu kan. Tak lama kemudian saya mau ngecek beberapa portal berita. Nah, itu bisa. Nah, di berita itu juga bisa begitu itu. Saya kalau nulis isai pun sama, kadang-kadang pakai beberapa kutipan-kutipan yang menurut saya itu mewakili seluruh rangkaian tulisan yang saya buat itu teman-teman boleh itu, teman-teman ini meskipun jarang atau kurang lazim dalam pemberitaan, tapi saya senang banget menggunakan kutipan langsung dalam pemberitaan selama kutipan itu memang punya satu hal yang menarik dan memancing orang untuk membaca kan begitu. Misalnya kan, selamat jalan, demikian ucapan terakhir Sidul sebelum dikabarkan meninggal di sumur belakang rumah tua itu kan kemarin malam. Nah itu kan kenapa itu, karena ucapan selamat jalan itu kok pas banget sama konteks peristiwa yang kita tulis. Nah itu boleh teman-teman kayak gitu, itu trik dan itu senang banget. Makanya saya sepakat dengan Border tadi bahwa wartawan itu ya dia lahir dari seorang pendongeng gitu ya, seorang yang menceritakan peristiwa. Makanya ketimbang menulis peristiwa, saya lebih suka dengan menceritakan peristiwa. Itu kayaknya sudah, atau masih ada ya? Saya lupa. Nah ini kalau ini kutipan, dia kutipan satu kalimat utuh itu kan, yang misalnya begini. Kemarin dengerin pidatonya Pak Jokowi nggak itu ya? Pak Jokowi kan ada yang ngeselin gitu ya, pidatonya. Kalau tidak sepakat dengan Omnibus Law bisa ajukan lewat MK, ya kan? Gitu kan. Demikian
penutup pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menanggapi aksi penolakan Omnibus Law yang terjadi di mana-mana. Nah, itu kan bisa, kayak gitu tuh maksudnya ya, itu ya. Teman-teman nonton videonya Pak Jokowi pidato, mana pidato yang benar-benar kuat. Kan begitu. Orang lagi kesel-keselnya nih demo, tiba-tiba dia ngomong kalau nggak sepakat ya diajuin ke MK. Itu kan ngeselin itu ya. Meskipun secara secara tata aturan perundang-undangan kita memang begitu langkahnya itu ya. Dan makanya itu bisa jadi kalimat untuk membuka tulisan kita. Itu lebih dahsyat ketimbang teman-teman menulis begini. Presiden Jokowi akhirnya berpidato menanggapi aksi penolakan. Nah, nggak ada dramatisasinya, nggak ada dramanya, nggak ada konfliknya, nggak ada yang luar biasa. Tapi kalau Jokowi bilang gitu, kalau nggak sepakat, silakan ajukan ke MK. Menurut saya itu kuat banget. Pertama, nanti logikanya masuk dalam rangkaian-rangkaian cerita berikutnya. Nah, itu cara kita membuat kutipan secara quote gitu. Atau quote-nya Tal Malaka yang cukup kuat gitu ya. Kemudian, nah ini kontras. Kontras ini apa ya? Dia kayak kontradiktif gitu ya. Misalnya begini. Ini kan contohnya Karawang gudang beras gitu ya. Kini mengalami kelaparan pertama kalinya. Jadi kan aneh, gudang beras tapi kelaparan. Ini kan aneh, ada yang kontradiktif gitu ya. Nah, sama misalnya di Kota Serang. Kota Serang berstatus ibu kota, tapi kasus stunting terjadi di mana-mana. Atau misalnya gitu. Kota Serang berstatus ibu kota, tapi kekumuhan masih terlihat di sudut-sudut kota. Kan karena apa? Kenapa itu jadi menarik? Karena biasanya kan kalau bayangan orang yang namanya ibu kota provinsi itu kan bersih, indah, tertata, rapi. Loh ini ibu kota provinsi kok jalannya penuh sampah, itu kan bisa itu. Kalau saya yang dulu kalau sekarang biasa saya itu. Tapi dulu waktu saya pertama kali datang ke Kota Serang, begitu masuk Kota Serang, alamak kok sampah itu ngagetin. Maka saya dulu tulis, kalau saya dulu nggak sampah, tapi saya naik angkot diturunin di jalan itu ya. Saya di ibu kota provinsi Banten, saya harus naik angkot diturunkan terpaksa. Kayak gitu-gitulah, sesuatu yang sifatnya kontradiktif yang itu di luar ekspektasi kita itu ya. Misalnya Kasemen. Kasemen itu kan dulu ibu kota kerajaan gitu ya. Kasemen di masa Kesultanan Banten adalah pusat peradaban, tapi kini menjadi pusat kemiskinan dan kekumuhan. Nah itu dramatis juga, lebih bagus itu. Oke, next. Kayaknya sudah. Kemudian, nah ini apa ya? Sedikit. Tadi kan terasnya. Nah ini tubuh berita itu ya, tubuh berita itu. Setelah penyambung. Jadi pertama yang harus teman-teman pertahankan adalah kesatuan. Jadi dia menjelaskan dari kalimat-kalimat yang di awal tadi itu ya, kalimat pertama teman-teman. Jadi dia yang akhirnya bisa menyatukan gitu ya, yang menyatukan apa ya istilah ini, enggak berbunga-bunga atau bertele-tele. Boleh ada dramatisasinya, tapi dramatisnya itu enggak bertele-tele gitu ya. Kan kalau tadi kan enggak bertele-tele itu. Soalnya kemiskinan di tengah di bekas atau di kawasan bekas kerajaan itu kan nggak bertele-tele. Yang bertele-tele begini teman-teman mau nulis itu ya. Mahasiswa terpukul, terguling-guling sampai 7 apa. Nah, ini kan bertele-tele banget gitu ya. Ya tulis aja, dramatis ini kan nggak harus begitu gitu ya. Dramatisirnya begitu ya. Kan nggak harus dipukul kemudian mengguling-guling, meskipun faktanya mengguling-guling begitu ya, langsung aja itu ya, kucuran darah itu kan ya, kucuran darah itu kan, darah bercucur dari jidat siapa mahasiswa yang unjuk rasa, tanpa harus ada tambahan dia terguling-guling gitu atau dia menjerit-jerit kesakitan. Nah itu kan terlalu bertele-tele begitu. Dramatisirnya jadi bertele-tele, nggak asik dibacanya gitu ya. Cukup aja bilang darah berkucuran dari jidat, itu kan juga orang udah bayanginnya serem begitu. Ketimbang pakai yang bertele-tele. Bertele-tele boleh, berbunga-bunga boleh, tapi konteksnya pas. Itu teman-teman. Next. Kemudian
ini apa ya tadi sudah sih sebenarnya yang paling penting adalah dia bersifat menyeluruh, kemudian tertib ya, punya keteraturan kayak penulisan berita. Penulisan berita itu begini teman-teman, ini teknis tapi juga penting, punya pengaruh yang sangat signifikan. Usahakan satu kalimat dalam satu paragraf itu tidak lebih dari 14. Saya selalu menekankan itu. Usahakan dalam satu kalimat tidak lebih dari 14 kata atau tidak, maksimal 13 kata. Kenapa? Karena biar pembaca itu napasnya nggak ngos-ngosan begitu ya. Jadi kalau bisa satu kalimat itu satu tarikan napas. Jangan napasnya sudah habis, dia belum menyelesaikan satu kalimat. Nah itu saya kalau nemu tulisan kayak begitu langsung saya buang itu. Nah siasatnya apa? Teman-teman kasih koma atau teman-teman titik, kemudian teman-teman rangkai. Nah itu kan nanti itu teknis tapi butuh latihan yang rutin gitu. Menulis yang pendek-pendek tapi konteksnya tidak lepas. Atau istilahnya ya tadi ekonomis kata-katanya itu, kata-kata yang diterapkan itu ekonomis, lugas, tepat itu ya, runut, kemudian logis gitu. Yang terakhir adalah penulisannya itu hidup gitu ya, jadi ada nadanya itu. Karena teman-teman kalau baca 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 jurnal ilmiah itu kan nggak ada nadanya kan, kalimat-kalimatnya itu kan nggak ada nadanya, datar itu ya, capek bikin berkerut. Nah kalau di berita, bahkan di isai sekalipun, isai ini ya santai, isai populer itu ada nadanya. Makanya teman-teman tuh, makanya saya bilang apa rujukan yang enak berita dibaca. Saya suka Tempo itu, majalah Tempo. Saya suka New York Times, saya suka Guardian itu, saya suka di Jakarta Post itu. Karena apa? Kalimatnya itu ada nadanya, ada iramanya itu ya. Pendek, ada iramanya ketimbang ada sih media apa ya, media lokal sih sering banget itu. Jadi satu kalimat itu bertele-tele panjang, saya capek, akhirnya saya nggak baca itu. Kalau ada berita yang tulisan yang kalimatnya itu panjang-panjang banget, satu kalimat itu melebihi 14 kata, udah tuh saya nggak akan baca. Kalau saya pribadi itu udah saya nggak baca. Kecuali itu buku ilmiah yang memang itu menjadi apa ya, menjadi kebutuhan saya untuk studi itu ya terpaksa itu pun terpaksa itu. Tapi kalau ada buku yang lebih lebih santai, lebih enak, lebih renyah, lebih punya ini sih sebenarnya itu. Jadi teman-teman kan bisa ngerasain tuh tulisan yang renyah dan tidak itu kan kerasa itu. Itu saja. Selanjutnya kita bisa sambung di channel Jurnalis Lecture. Oke, terima kasih teman-teman. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Kalau memang ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, monggo. Ya, terima kasih Bang, penjelasan yang luar biasa. Dari pertama sampai terakhir dijelaskan secara rinci satu persatu, yang menjelaskan kepada kita apa itu berita, bagaimana menulis berita, bahkan sampai ke rangkaian berita, segala hal sudah dijelaskan secara rinci. Baik, untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang bergabung pada saat ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mengganjal dalam hatinya, bisa kita diskusikan bersama, bisa disampaikan secara langsung ataupun dituliskan di kolom komentar. Ada pertanyaan, Bang? Ya, silakan. Dari Jeffrey Winter, apakah berita disebut sebagai karya tulis ilmiah seperti artikel, cerpen, dan lain-lain, atau berbeda dengan karya tulis ilmiah lainnya? Dan juga mau nanya lagi, seorang penulis secara langsung berhadapan dengan media dan masyarakat. Karena itu, apakah ada etika tersendiri yang menyangkut tulis-menulis atau kriteria kelayakan berita itu sendiri untuk dikonsumsi oleh publik? Jadi, ada dua pertanyaan ini, Bang. Apakah berita disebut sebagai karya tulis ilmiah atau berbeda dengan karya tulis lainnya? Yang kedua, apakah ada etika tersendiri menyangkut tulis-menulis atau kriteria kelayakan berita untuk dikonsumsi masyarakat atau publik?
Silakan Bang. Oke, saya coba jawab. Jadi kalau berita itu, apakah berita itu bisa disebut karya ilmiah? Beda, gitu ya. Beda jenis, gitu ya. Beda jenis tulisan. Gitu. Berita itu ya dia tulisan berita, tulisan news, gitu, yang dia dipublikasikan oleh lembaga media itu. Kalau tulisan ilmiah kan diterbitkan oleh lembaga ilmiah itu, misalnya apa ya, jurnal yang terakreditasi Scopus dan sebagainya. Kalau berita itu adalah tulisan yang ditulis ini. Meskipun cara kerjanya itu sama. Karena apa? Baik berita maupun tulisan ilmiah hasil riset gitu ya. Itu cara kerjanya sama dan sama-sama mengungkap masalah dan mengungkap kebenaran itu. Kata kuncinya itu. Tapi apakah itu disebut tulisan ilmiah? Beda, bukan gitu ya. Media punya punya pakemnya sendiri, punya aturan main sendiri, punya sistematika sendiri. Artikel ilmiah itu nulis sendiri. Makanya di berita itu nggak ada itu ya. Misalnya saya menulis omnibus law, omnibus law itu apa ya, ditolak karena dianggap ini gitu kan nggak, kemudian terus teman-teman ini berdasarkan teori ini, kan nggak begitu. Kalau di ilmiah untuk menjustifikasi persoalan teman-teman itu menggunakan teori yang sudah dipatenkan, yang sudah menjadi teori yang memang itu dipegang menjadi dasar dari analisa. Nah kalau berita itu dia berdasarkan reportase gitu. Jadi yang diungkap itu adalah fakta, tapi bukan fakta ilmiah. Kalau fakta ilmiah, dia kan harus diuji dengan metode ilmiah, gitu ya. Sampelnya berapa, misalnya begitu. Misalnya begini, saya mau ngomong ada fakta kemiskinan, atau saya mau ngomong karena pembangunan tidak merata itu akhirnya terjadi ketimpangan. Nah, kalau di ilmiah kita ada uji sampel itu kan, uji sampel yang itu sudah ada aturannya tuh, berapa dari sekian populasi dan sebagainya. Tapi kalau di berita kita bisa ngambil sampel beberapa saja yang kira-kira itu mewakili, selama itu ada faktanya gitu. Kita bisa ngomong bahwa ada kemiskinan di sana itu ya. Nah, itu bedanya, tapi sama-sama mengungkap kebenaran itu. Nah, itu sama nggak dengan cerpen? Beda juga itu. Cerpen itu cerita pendek, dia bukan berita, karena cerpen juga bisa berangkat dari imajinasi kita itu ya, sesuatu yang kita bayangkan, yang kita reka-reka, yang itu sifatnya imajinatif gitu ya, sifatnya nggak ada, dia cuma apa ya, kita bisa bisa kadang-kadang begini, saya kadang-kadang bikin cerpen itu hasil merenung, kemudian saya bikin cerita pendek, dan itu ceritanya nggak ada di faktanya, tapi ada juga cerita-cerita pendek yang saya angkat dari fakta. Tapi kalau di berita itu nggak bisa. Yang kita harus tulis adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan di lapangan itu. Jadi ada berita yang mirip cerpen, itu feature gitu ya. Dia cerita, bentuknya kayak cerita, kadang-kadang ada dialognya, tapi itu bukan hayalan, tapi itu memang fakta gitu ya. Misalnya cerita tentang orang yang kesulitan mendapatkan air bersih di daerah Banten, misalnya di daerah mana ya, kalau kekeringan itu kan di Tanara, di mana kan kesulitan itu teman-teman nggak bisa merekayasa, teman-teman harus benar-benar ke lapangan bahwa ada orang kesulitan itu. Nah teman-teman dari itu bisa ngomong nggak, masyarakat kesulitan air bersih, bisa gitu ya. Masyarakat, tapi kalau karya ilmiah teman-teman harus riset berapa sampelnya, bahwa itu beda. Kemudian teori yang teman-teman itu pakai apa itu. Nah kalau di jurnalis itu nggak ada teori itu. Karena apa? Ya fakta saja. Biasanya fakta-fakta yang diungkapkan wartawan itu bisa menjadi data awalan yang kemudian perlu dilakukan riset lebih lanjut sehingga lebih kuat. Itu bisa. Tapi sebagai data ya, sebagai masalah yang akan diriset. Tapi kalau sebagai pisau analisa dalam riset juga nggak bisa. Itu. Kalau saya belajar metode penelitian tuh begitu. Jadi tulisan berita itu berbeda, tulisan ilmiah itu berbeda. Nanti dibedah lagi tuh. Jadi artikel berita itu ada news tadi, straight news, hard news, in-depth news,
interpretatif news, naratif news itu juga berbeda-beda penulisannya. Kalau yang tadi saya jelaskan itu straight news, berita yang umum itu. Tapi kalau kita mau nulis investigasi news, gayanya juga sudah nggak segitiga terbalik itu lagi. Feature juga sama, nggak begitu. Dia ada introduction, ada apa, ada introduction, ada lead introduction, kemudian ada klimaknya. Kalau naratif news itu ada aktor, ada konflik, ada kesimpulan itu. Nah, itu sistematika. Kalau tadi berita itu ada lead atau teras, ada brigade atau perangkai, ada budi, kemudian ada kaki. Gitu. Nah, kalau di artikel artikel opini itu ya ada pendahuluan, pembukaan, kemudian kesimpulan. Karena di berita itu begini, yang teman-teman tulis itu ya dasen itu. Sesuatu yang apa adanya, bukan sesuatu yang semestinya gitu ya. Itu kan? Kan begini, semestinya undang-undang omnibus law tidak diketok. Tapi teman-teman nggak bisa menulis begitu. Karena apa? Faktanya diketok gitu ya. Tapi teman-teman bisa ngomong undang-undang omnibus law, hal itu disayangkan oleh sejumlah kalangan. Nah, itu boleh karena ada beberapa pihak yang mengatakan itu. Makanya di berita itu yang ditulis adalah dasen, sesuatu yang apa adanya, bukan sesuatu yang semestinya. Nah, kalau di karya tulis ilmiah, sesuatu yang apa adanya dan sesuatu yang semestinya itu. Biasanya begitu. Makanya berbeda. Nah, nanti artikel tadi ya, nanti di artikel itu ada isai ilmiah, ada isai populer, ada artikel ilmiah, ada artikel populer, semi ilmiah, macam-macam. Itu kalau teman-teman baca buku-buku jurnalistik ya dibahas satu persatu itu tulisan-tulisan itu. Itu barangkali yang saya jawab. Apakah ada etikanya dalam menulis berita? Ada 11 pasal kode etik gitu ya. Pertama, berita yang ditulis berdasarkan fakta gitu kan. Kemudian ditulis dengan profesional, tidak mengandung unsur kebencian, salah satunya tidak mengandung unsur sara itu ya. Itu berlaku juga di tulisan-tulisan yang lain. Tidak mengandung unsur sara, kemudian cover both side begitu ya. Semua pihak yang teman-teman tulis itu juga terimbang, itu kalau di berita. Ada 11. Saya agak-agak lupa. Nanti dibuka. Semua media online itu mencantumkan kode etik jurnalistik dan pedoman media cyber kalau di online. Itu bisa dibaca. Jadi kalau salah satunya tadi ditulis berdasarkan fakta, dikerjakan secara profesional, tidak tidak ada unsur sara, kemudian cover both side gitu ya. Dan yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman menulis itu datanya semua terverifikasi. Nah, itu yang sering dilupakan sama teman-teman di lapangan gitu ya, karena saya sering melihat, sering dapat curhatan juga, sering mengamati. Kadang-kadang mereka nggak keburu karena media online begitu ya, ada peristiwa tulis kirim gitu ya, padahal belum ini, nanti baru selanjutnya. Makanya di pedoman cyber itu cover boset itu boleh tidak langsung dalam satu berita, tapi yang penting selang waktunya nggak terlalu lama begitu ya. Meskipun itu masih debatable, karena apa? Berita yang tadi awal katakan mengkritik yang negatif begitu ya, udah viral duluan, begitu ada klarifikasinya sebarannya nggak seimbang. Tapi itu juga memang problematik, tapi di pedoman cyber itu masih diperbolehkan di media online. Tapi kalau di media cetak semua sudah harus clear ketika ditulis itu cover both side. Tapi sekali lagi teman-teman, itu idealnya. Tapi bahwa faktanya ada kecenderungan ke kanan ke kiri itu ya itu memang pelik, karena itu berkaitan dengan dengan sistem ekonomi politik media itu ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, media massa juga dikuasai oleh pemilik modal yang dia punya kepentingan politik gitu kan. Makanya teman-teman lihat pemilik media di Indonesia itu ada 9 doang, itu media yang punya pengaruh kuat, dan semuanya adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam politik kekuasaan di Republik kita itu. Yang makanya alternatifnya adalah media kampus yang dia lebih independen, lebih tidak punya kepentingan interest secara langsung gitu. Makanya teman-teman ya bisa aja. Itu begitulah faktanya. Begitu
Bu moderator, Chelsea ya namanya ya? Iya, Chelsea Bang. ya? Chelsea. Chelsea Iskan atau Chelsea? Chelsea Tiara, Bang, kebetulan. Oh, Chelsea ya. Baik, gimana dari Jeffrey? Apa sudah terjawab? Atau masih ada yang belum jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apa ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dari diskusi kita pada malam hari ini? Teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan atau tambahan? Atau jelasinnya nggak jelas gitu ya? Kalau menurut saya terlalu ini, Bang, sudah sangat rinci kalau menurut saya. Oh, Karena dijelaskan sedetail-detailnya, mulai dari pengertian bahkan sampai penulisan berita yang rinci gitu. bawaan wartawan ini. Kalau enggak, saya Cek. izin bertanya, Bang. Izin bertanya. Ada pertanyaan, Fatur? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman mahasiswa, juga teman-teman GMKI Serang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah memberikan ruang intelektual kepada kita yang ingin terus belajar mengenai dunia jurnalistik. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dari Untirta. Kebetulan aktif juga di Pers Mahasiswa Untirta, tentu di Bidik Utama. Ini sebenarnya Bang, bertanya yang sering kali jarang diketahui oleh teman-teman, terutama kami di Pers Mahasiswa juga jurnalis lainnya gitu kan, mengenai penulisan judul berita yang sebenarnya kalau misalkan mendengar penjelasan Abang, kalau Anda kan Anda tadi sangat detail mengenai penulisan isi berita, sehingga kita dari Pers Mahasiswa belum mengetahui nih terkait dengan judul berita, karena kalau misalkan di kita itu di Bidik Utama kita punya pakem tersendiri dalam hal penulisan judul itu maksimal 10 kata. Nah, menurut Bang Supri terkait dengan judul yang baik dan efektif, karena banyak sekali media-media lain misalkan menuliskan lebih dari 10 kata, misalkan judul ada maksimalnya misalkan ada 7 kata gitu Bang. Efektif yang baik dalam penulisan judul berita seperti apa gitu Bang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fatur. Langsung saja, Bang. Mungkin ada lain biar sekalian. Ada lagi, teman-teman? Oke. Kalau mungkin sambil mikir-mikir itu ya, saya jawab. Jadi memang secara teorinya banyak, tapi dari buku yang saya punya itu di Juwito, begitu ya, di buku Juwito yang saya buat gitu ya. Jadi catatan buku saya punya catatan ini. Jadi saya suka catat-catat. Jadi memang prinsipnya begini, nggak 7, nggak 10 begitu ya. Memang ada yang punya pakem-pakem, ada yang. Tapi kalau kita pendekatannya cetak, karena saya besarnya kan dicetak gitu ya, lamanya dicetak meskipun saya pernah di online. Kalau dicetak itu prinsipnya begini sebenarnya, judul itu singkat dan padat gitu. Kata kuncinya itu singkat dan padat. Nah, interpretasi dari singkat dan padat ini kemudian masing-masing media punya pakem tersendiri untuk menentukan yang disebut singkat dan padat. Kalau dicetak itu tidak lebih dari 7 kata dicetak. Karena pertimbangannya apa? Karena kalau lebih dari 7
kata itu akan menghabiskan space, dan secara tata letak layout itu ya, setting di papernya itu nggak cantik gitu ya, nggak good looking gitu ya. Makanya dia 7 berita maksimal. Itu pun kadang-kadang panjang, jarang banget. Cetak itu biasanya 3 kata, 2 kata, 4, 5 itu paling banyak. Rata-rata ya, yang sering itu 5 itu paling banyak. Gitu. Tulis saja langsung. Apa ya? Misalnya judul saya itu cari untung di tengah laut gitu ya. Cari untung di tengah laut gitu ya. Sebenarnya cari untung di Selat Sunda itu judulnya. Waktu itu judulnya cari untung di Selat Sunda, tapi temanya cari untung di tengah laut, tapi judulnya saya pakai Selat Sunda karena Selat Sundanya yang menjual. Itu. Sama yang kedua adalah bansos anak yatim diduga disunat pejabat. Itu berapa? Anak yatim, bansos anak yatim diduga disunat pejabat itu 6 itu ya. Kadang-kadang kalau masih kayaknya kurang, biasanya ada subjudul kalau dicetak itu. Kalau di online, ya boleh 10, boleh apa itu, karena dia nggak terbatas. Tapi kalau kepanjangan nggak enak saja itu ya, apa ya, nggak bikin orang penasaran, karena selain padat, judul itu harus provokatif gitu ya. Provokatif itu bukan dia memprovokasi yang buruk, tapi memprovokasi pembaca itu ya. Judulnya itu ngundang apa ya, tapi juga dia relevan, itu relevan dengan isi beritanya. Dia provokatif tapi relevan gitu ya. Kan gitu ya. Kenapa misalnya kadang-kadang sebel misalnya teman-teman ya, demo penolakan Omnibus Law berakhir kisruh gitu ya. Kadang-kadang kan, kok kisruhnya sih yang diangkat gitu ya, bukan substansi isunya begitu ya. Karena apa? Biar orang baca. Tapi kalau teman-teman itu ya, misalnya mahasiswa menolak Omnibus Law karena akan mengakibatkan buruh kehilangan pesangon. Kalau buat judul kan kepanjangan, nggak enak. Makanya yang provokatif adalah unjuk rasa mahasiswa kisruh itu kan. Kalau nggak, mahasiswa dan polisi adu jotos begitu ya. Untuk menggambarkan terjadi bentrok saat demo kemudian nanti di ini. Tapi itu masih kemudian tadi ya, singkat, padat, provokatif, kemudian relevan. Dia relevan nggak sama isi berita yang dituliskan, kalau itu hanya itu. Kemudian selain relevan, dia juga fungsional. Fungsional itu apa ya? Jadi begini teman-teman, jadi fungsional itu ada tekanan gitu loh dalam ini. Dia jadi kalau kita baca judul itu tahu, misalnya begini, kalau misalnya saya nulis misalnya kemarin soal Sengkarut data, awalnya saya bikin begini, informasi hoax dan masalah pendataan kita. Nah itu saya agak susah nanti untuk menjelaskan. Karena apa? Saya nanti akan terjebak informasi hoax, jadi saya harus jelaskan informasi hoax. Tapi kalau judulnya yang enak apa? Kan tadi saya ada 2 pilihan judul, informasi hoax dan kekacauan dan ketidakteraturan data kita dalam penanganan COVID misalnya kan. Nah saya langsung aja bikin judul yang fungsional itu kayak apa? Kekacauan data masalah utama penanganan COVID. Nah itu jadi lebih fungsional dan juga mewakili sikap-sikap yang ada di dalam tulisan atau isi dalam tulisan. Itu fungsional. Yang kedua adalah formal begitu ya. Jadi meskipun ini sudah agak jadul kalau judul formal. Kan kalau judul-judul sekarang itu agak genit-genit begitu ya. Kalau baca teman di online itu kan agak genit-genit gitu ya. Nah, boleh judul yang agak genit-genit gitu, tapi tidak boleh menjustifikasi. Karena kita tidak boleh menilai gitu ya. Misalnya begini, itu ya, gitu ya. Aduh gitu. Itu judul yang menurut saya nggak pas, tapi sering dipaksakan gitu ya. Sama online, karena online sekarang ngejar algoritma, ngejar traffic mesin pencarian, sehingga kadang-kadang dia punya pakem tersendiri. Tapi kalau dicetak itu dia harus formal. Tapi kalau di online itu agak beda pakemnya begitu. Kemudian selain itu representatif begitu ya. Nah, representatif itu ya ketika teman-teman nulis judul ini, isi beritanya begitu. Jangan nulis beritanya apa, isinya apa. Sering kan? Dan siapa yang suka bikin begitu?
media yang suka begitu? Ah, Tribun begitu ya sih kan. Nah, itu kan sering banget nyebelin begitu ya judulnya itu ya. Misalnya apa ya waktu itu yang ada bikin yang sempat Deddy Corbuzier kan marah-marah gitu ya. Ini 5 artis yang tidak akan diundang di acara Deddy Corbuzier. Padahal Deddy Corbuzier nggak ngomong begitu, ya kan? Sampai Deddy Corbuzier ngamuk-ngamuk begitu. Nah, biasanya tapi kita penasaran itu ya. Pembaca kita itu suka yang penasaran, apalagi yang beritanya kadang-kadang agak tanda kutip agak porno-porno dikit gitu ya. Kayak kemarin apa pahanya Saraswati apa itu coba itu kan. Nah, itu memang menyebalkan bahasa baku. Jadi itu yang judul itu kalau di dalam yang cetak nih dia provokatif, singkat padat, relevan, fungsional, formal, representatif, kemudian menggunakan bahasa yang baku. Itu. Nah, di online itu agak berbeda memang. Karena apa? Kalau di online itu kadang-kadang sekarang redaksi-redaksi di media online itu tidak hanya ditentukan oleh Pimret, kemudian Redpel, kemudian redaktur, tapi ada satu redaktur bayangan. Siapa dia? Google alias algoritma. Kadang-kadang apa karena pertimbangan-pertimbangan di algoritma kata ini yang paling banyak dicari akhirnya itu dipaksain untuk bisa jadi judul gitu ya. Yang kadang-kadang ini judulnya apa, ini apa. Itu memang persoalan tersendiri gitu. Tapi selama isinya itu nggak lepas terlalu jauh sih, ya untuk sekedar untuk memancing pembaca boleh selama itu tidak merubah konteks berita. Nah ini penting, perlu saya ingatkan teman-teman. Jadi dalam pemberitaan itu ada 2 kesalahan. Pertama kesalahan teknis, yang kedua adalah kesalahan substansi. Kesalahan teknis itu ya soal tipe-tipe itu ya, soal tipe-tipe, kemudian soal apa kata sambung itu ya, awalan sama akhiran, kemudian di yang menunjukkan kalimat sifat maupun kalimat kerja sama di yang menunjukkan kalimat tempat itu kan kadang suka terpisah. Misalnya di kota Serang itu kan harusnya dipisah tapi kadang-kadang ada yang suka disambung gitu ya. Kemudian di Sapu yang harusnya disambung dipisah itu. Nah, itu kesalahan teknis lah. Kadang-kadang juga jadi kesalahan. Nah, kalau kesalahan substantif itu adalah kita salah menginterpretasikan berita gitu ya. Beritanya peristiwanya apa kemudian interpretasinya. Mungkin ada sedikit gangguan teknis dari Bang Ken. Tunggu sebentar ya kawan-kawan. Ya mungkin ada kesalahan di jaringan ya. Untuk Fatur, eh,
dimohon sabar sebentar. Untuk pertanyaannya masih menggantung ya, belum terjawab semua sama Bang Ken. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apa masih semangat? Ya, Bang Ken sudah join kembali. Silakan Bang, dilanjutkan. Iya, sinyalnya tadi putus. Iya, nggak apa-apa Bang. Ya, biasa fakir sinyal kita ya ternyata. Kaum sudra. Walaupun tinggal di kota ternyata kita sangat sudra itu urusan sinyal dan nah, jadi tadi ya ada kesalahan substansi dan ada kesalahan teknis. Kalau kesalahan tulisnya ya salah-salah kata, salah-salah penulisan tempat. Nah, kalau salah substansi itu kita salah menginterpretasikan peristiwa atau fakta. Nah, itu fatal sekali itu ya. Dan itu yang sering kadang-kadang dipersoalkan begitu. Satu contoh yang salah interpretasi begini. Kemarin ada satu contoh berita media lokal di Banten yang saya baca, dia bikin judul begini. Calon si Anu melanggar protokoler kesehatan dan harus diusir oleh polisi. Nah, itu buat saya problem. Kenapa? Karena kita nggak boleh ngomong itu salah. Karena yang berhak mengatakan itu salah dan tidak adalah Bawaslu. Sementara wartawan itu bukan lembaga pengadilan. Dan ada asas praduga tak bersalah. Nah, asas praduga tak bersalah itu nggak hanya urusan hukum kalau di jurnalistik gitu ya. Termasuk misalnya tadi memang di aturan itu protokol kesehatan itu salah, tapi yang boleh ngomong itu salah itu Bawaslu, kecuali Bawaslu yang ngomong itu salah itu. Toh Bawaslu juga nggak berani ngomong salah, pasti dia akan ngomong diduga salah. Makanya ada 243 kandidat yang diduga melanggar protokol kesehatan. Tidak langsung dibilang melanggar kesalahan. Nah, kita sering salah. Nah, itu salah itu. Nah, karena kita nggak boleh menjustifikasi gitu ya. Tapi kita boleh calon kandidat A diduga melanggar protokol kesehatan dan dibubarkan oleh aparat kepolisian. Nah, itu lebih enak. Kalau nggak aparat kepolisian membubarkan calon si A karena membuat kerumunan saat pendaftaran, itu lebih safety gitu. Nah, itu secara substansi salah itu. Salah pembacaan terhadap konteks karena dalam pemutusan siapa yang salah dan tidak adalah di lembaga yang punya kewenangan dan wartawan itu nggak boleh. Sama misalnya begini. Si A melakukan korupsi gitu ya. Memang benar dia ditangkap karena diduga melakukan korupsi itu ya, tapi belum ada lembaga yang menyatakan itu korupsi, maka kita diduga itu loh. Diduga itu, kecuali dia OTT gitu kan ya, kita langsung tulis aja itu si A dianggap OTT itu kan kasus apa ya itu ya yang diduga kan begitu, tetap aja diduga melakukan penyuapan untuk kasus A ini itu ya, walaupun dia OTT. Nah, itu kadang-kadang kita sering salah tuh langsung menjustifikasi si A salah itu ya. Itu nggak boleh dan itu substansial banget. Atau misalnya begini, kita nanyanya apa? Itu misalnya nanya begini, Pak, misalnya begini nih, ada satu kejadian, jadi gini, wartawan nulis begini, Partai A tidak merekomendasikan calon A maju. Padahal tidak ada pernyataan itu dan tidak ada bukti-bukti yang menyatakan itu. Itu baru asumsi saja kenapa dia tidak merekomendasikan, karena sampai menjelang pendaftaran belum direkomendasiin. Tapi ada wartawan yang nulis begitu, Partai A tidak merekomendasikan itu. Padahal belum ada putusan resmi. Harusnya, dan ketika wawancara dia tidak ngomong, Pak, apakah Bapak merekomendasikan ini? Sementara dalam jawabannya adalah masih menunggu putusan DPP. Memang itu jawaban diplomatis, tapi itu sering menjebak kita sehingga kita langsung menjustifikasi dia tidak merekomendasikan, padahal enggak, dia menunggu. Kecuali pertanyaannya langsung, Pak, apa partai Bapak tidak merekomendasikan kepada calon ini? Makanya dalam wawancara juga harus ada kalimat-kalimat penegasan ketika memang teman-teman mau menggunakan itu sebagai judul begitu. Barangkali ini tambahan informasi yang biar kita nggak salah interpretasi sehingga membuat orang merasa dirugikan dan akhirnya menuntut
kita diduga dengan undang-undang ITE, meskipun sebenarnya persoalan pers itu ranahnya Dewan Pers, tapi kadang-kadang kita tahu sendiri lah ya, di kita belum juga siap begitu. Apalagi sekarang kan suasana kehidupan berwarga negara kita itu gampang tersinggung begitu ya. Itu teman-teman, makanya tadi ya 5W plus 1H plus S gitu. Begitu Chelsea. Iya Bang, maaf saya juga ada kendala Sinyal. Iya, karena kita harus segera kuota Bang. Oke. Demikian teman-teman, kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh langsung dikontak ke Bang Ken Sutomo, atau tadi sudah saya bacakan ya, sosial media khususnya YouTube Analogi kan ya, begitu Bang? Bisa udah nggak update itu. Udah nggak update Bang. Di Instagram aja kalau nggak di Facebook. Iya, di Instagram. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan. Izinkan saya membacakan kesimpulan materi pada malam hari ini yang berjudul reportase dan penulisan berita. Berita adalah cerita atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang faktual, yang baru dan yang luar biasa sifatnya. Media massa yang digunakan yaitu media cetak atau media elektronik. Nilai berita yang dikandung dalam berita yaitu aktual, impact, unusualness, public figure, human interest, konflik, dan seterusnya. Kemudian ada unsur berita, akurasi, ringkas, jelas, koheren penekanan, objektif, dan teknik reportase yaitu mencari bahan berita, di mana ia adalah tindakan atau proses mencari atau melapor berita. News value. Ada direncanakan atau tidak terduga. Prinsip reportase yang digunakan ialah surface facts, reportorial enterprise, interpretation, dan analysis. Kemudian ada unsur berita, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Ken, ada 5W plus 1H. Kemudian ada macam teras berita di luar dari 5W 1H, yaitu ada exclamation lead, quotation lead, dan ada contrast lead. Dan yang terakhir ada 5 pegangan pokok dalam menulis tubuh berita. Yang pertama, laporan berita harus menyeluruh. Yang kedua, ketertiban dan keteraturan mengikuti gaya menulis berita. Yang ketiga, tepat di dalam penggunaan bahasa dan tata bahasa. Yang keempat, ekonomi kata harus diterapkan. Yang kelima, gaya penulisan harus hidup. Demikian kesimpulan yang bisa saya rangkum dari materi yang sudah dijelaskan keseluruhan dari Bang Ken. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang sudah diberikan dan kehadiran dari Bang Ken untuk bersedia memberikan materi dan pembelajaran bagi kita semua, khususnya mengenai menulis berita yang sudah dijelaskan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sampai saat ini masih bergabung. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Silakan MC. Baik, terima kasih moderator dan juga untuk Bang Supri atas materinya hari ini. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Dengan berakhirnya materi menulis berita, maka berakhir pula perjumpaan kita. Tapi sebelum perjumpaan ini berakhir, saya mau ingetin ke para peserta kalau nantinya bakal ada sertifikat, ada 2 sertifikat, yaitu yang pertama sertifikat untuk peserta, yang sertifikat kedua yaitu sertifikat kelulusan, di mana jika ingin mendapatkan sertifikat kelulusan ini nantinya akan melalui tugas yang akan dikirimkan lewat grup WhatsApp ya. Oke. Terima kasih banyak kepada para peserta dan pemateri pelaksana jurnalistik online Sekota Serang tahun 2020. Terima kasih juga kami haturkan kepada Dinas Komunikasi Informasi Kota Serang yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Banten TV, Zetizen, UKM Jurnalistik Utama Bidik Utama, Jurnalistik Untirta Bidik Utama, Eksis Banten, BM.co sebagai media partner acara ini.
Dan terima kasih juga kepada senior kami, Abang Datomi Manuel Hotline SH dan Abang Da Kevin Mixon yang telah mendukung acara ini baik secara moral maupun material. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Supri ya. Sama-sama. Sukses selalu ya, teman-teman. Terima kasih ya, Bang. Oke, siap. Oke, saya pamit dulu ya. Ya Bang. Iya, Bang.